semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, yaitu Manchester United. Solskjaer bilang iya ke Manchester United. Manchester United mencari manajer baru setelah memecat Ruben Amorim. Ole Gunnar Solskjaer sudah ketemu pihak klub dan menyatakan siap jadi manajer lagi. Manchester United memecat Ruben Amorim pada 1 Januari 2026. Sementara, kursi manajer diduduki Darren Fletcher. Dirangkum dari media-media Inggris, Manchester United bergerak mencari manajer baru. Ada beberapa nama yang masuk dalam daftar, salah satunya Ole Gunnar Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer pernah menjadi manajer Manchester United pada 2018 sampai 2021. Rekor kemenangannya oke, 54,2%. Salah satu yang tertinggi selepas era manajer Sir Alex Ferguson. Solskjaer dulu juga pernah berseragam MU sebagai pemain pada periode 1996 sampai 2007. Solskjaer tentu tahu betul kondisi klub luar dalam. Diketahui pihak Manchester United dan Ole Gunnar Solskjaer sudah bertemu lakukan pembicaraan. Solskjaer bersedia kembali ke Old Trafford. Solskjaer tidak ada isu soal pembayaran gaji. Pria berusia 52 tahun itu hanya ingin kembali setan merah. Maka patut dinanti bagaimana langkah MU selanjutnya? Terima Solskjaer pulang atau cari kandidat lain? Burnley versus MU. Kobbie Mainoo bisa comeback? Ada kabar baik datang bagi Manchester United jelang laga menghadapi Burnley pada Kamis, 8 Januari 2025, dini hari nanti. Gelandang muda mereka, Kobbie Mainoo, dilaporkan sudah pulih dan berpotensi bermain di laga ini. Manchester United akan melanjutkan perjalanan mereka di Premier League pada dini hari nanti. Mereka akan bertandang ke Turf Moor untuk berhadapan dengan Burnley. Kemenangan sangat dibutuhkan Manchester United di laga ini. Mereka sudah meraih 2 hasil imbang beruntun dan mereka butuh tambahan 3 poin agar bisa menembus 4 besar. Jelang laga ini ada kabar baik bagi setan merah. Gelandang mereka, Kobbie Mainoo, dikonfirmasi sudah pulih dan berpotensi bermain di laga ini. Kabar Mainoo berpotensi comeback melawan Burnley ini disampaikan oleh Darren Fletcher dalam konferensi persnya baru-baru ini. Caretaker Manchester United itu menyebut bahwa sang gelandang sudah berlatih kembali pasca cedera, dan ia berpotensi comeback di laga ini. Kobbie sebenarnya sudah ikut berlatih bersama kami hari ini. Namun, kami harus memeriksa kondisinya terlebih dahulu besok sebelum mengetahui ia bisa bermain atau tidak, ujar Fletcher. Mason Mount dan Bruno Fernandes dilaporkan juga sudah pulih dari cedera dan mereka siap bermain di laga ini. Setelah Ruben Amorim dipecat, ada banyak-banyak opsi pelatih baru untuk Man United. Manchester United resmi memecat Ruben Amorim setelah 14 bulan masa kepemimpinannya berakhir di Old Trafford. Keputusan itu diumumkan klub pada Senin 5 Januari 2026, menyusul pernyataan keras Amorim usai hasil imbang melawan Leeds United. Dengan kepergian pelatih asal Portugal tersebut, fokus kini bergeser ke arah berikutnya. Manchester United tidak hanya memasuki fase interim, tetapi juga menghadapi situasi langka dengan banyak pilihan pelatih yang tersedia di pasar. Posisi klub di klasemen Premier League yang masih kompetitif membuat kursi pelatih United tetap menjadi salah satu yang paling menarik di sepak bola Eropa. Kondisi ini memberi manajemen ruang untuk mempertimbangkan sejumlah profil berbeda sebelum mengambil keputusan permanen. Untuk jangka pendek, Manchester United menunjuk Darren Fletcher sebagai pelatih interim. Fletcher akan memimpin tim dalam laga Premier League melawan Burnley sebelum menghadapi Brighton and Hove Albion di Piala FA. Namun, penunjukan tersebut hanya bersifat sementara. Klub disebut akan menggunakan periode ini untuk mengevaluasi opsi jangka panjang yang dianggap paling tepat membawa United kembali ke Liga Champions musim 2026/2027. Dengan Man United berada di posisi ke-6 dan masih dekat dengan 4 besar, manajemen tidak berada dalam tekanan waktu ekstrim. Situasi ini memungkinkan klub menimbang kandidat secara menyeluruh, bukan sekadar reaksi cepat. Salah satu nama terdepan yang muncul adalah Oliver Glasner. Pelatih Crystal Palace itu diketahui akan habis kontraknya di akhir musim, menjadikannya opsi yang relatif realistis untuk didekati. Nama Enzo Maresca juga masuk dalam daftar pertimbangan. Maresca baru saja meninggalkan Chelsea dan disebut sebagai sosok yang dikagumi oleh sejumlah pihak di Old Trafford.
Selain itu, Manchester United turut dikaitkan dengan Laurent Blanc. Mantan bek United tersebut saat ini berstatus tanpa klub sejak meninggalkan Al-Ittihad pada September 2025 dengan rekam jejak melatih di level klub dan internasional. Pilihan Manchester United tidak berhenti di situ. Mantan pelatih timnas Inggris, Gareth Southgate, juga dipandang sebagai kandidat potensial di tengah pencariannya akan tantangan baru. Nama lain yang ikut dikaitkan adalah Xavi. Mantan gelandang Barcelona itu berstatus tanpa klub setelah meninggalkan Camp Nou dan disebut sebagai salah satu profil yang dipertimbangkan. Dengan banyaknya nama yang tersedia, Manchester United kini berada dalam posisi memilih arah yang ingin ditempuh. Setelah berakhirnya era Ruben Amorim, keputusan berikutnya akan sangat menentukan wajah klub dalam beberapa musim ke depan. Apakah mungkin Bruno Fernandes tinggalkan Old Trafford setelah Ruben Amorim dipecat MU? Masa depan Bruno Fernandes di Manchester United kini berada dalam tanda tanya besar. Pemecatan Ruben Amorim memicu spekulasi liar mengenai nasib sang kapten. Gelandang asal Portugal itu sebelumnya bertahan di Old Trafford karena faktor pelatih. Ia bahkan menolak tawaran fantastis demi loyalitasnya kepada Amorim. Namun, situasi kini berubah drastis setelah manajemen mendepak Amorim secara paksa. Pintu keluar bagi Fernandes tampaknya mulai terbuka lebar musim panas nanti. Ancaman terbesar bagi United datang dari Liga Pro Arab Saudi yang terus mengintai. Mereka pernah menyodorkan tawaran senilai 100 juta pound untuk Fernandes. Fernandes menunjukkan loyalitas ekstrem dengan menolak tawaran tersebut musim lalu. Namun, tanpa Amorim, benteng pertahanan United untuk menahan Fernandes kian rapuh. Kepergian ke Timur Tengah di musim panas nanti terasa makin masuk akal. Apalagi jika melihat situasi internal klub yang tak kunjung kondusif. Fernandes saat ini menerima gaji 300.000 pound per pekan. Angka itu sangat layak mengingat kontribusinya yang vital bagi tim. Kontrak Fernandes di Manchester United masih berlaku hingga tahun 2027. Jika United tidak menjualnya musim panas ini, nilai jualnya akan anjlok drastis. Hingga kini belum ada laporan mengenai negosiasi kontrak baru antara kedua pihak. Ineos berada di bawah tekanan besar untuk segera memutuskan nasib sang bintang. Meyakinkan Fernandes untuk setia kali ini akan jauh lebih sulit dari sebelumnya. Terutama dengan sosok Amorim yang kini sudah terdepak dari persamaan. Masa depannya kemungkinan besar akan ditentukan oleh siapa suksesor Amorim nantinya. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.